Iya, Ibu izin merekam ya. Oke, Ibu Lania, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam, Bu. selamat siang. Siang, Bu. Iya, siang. Baik, dari 4 kelas yang hadir saat ini baru 25 orang. Tidak apa-apa, tetap saja kita lanjut belajarnya sesuai janji Ibu jam 11:30 harusnya ya. Dan Ibu minta maaf selama beberapa minggu tidak bisa memberi materi kepada kalian karena memang saat ini Ibu sedang mengikuti kuliah profesi guru, jadi Ibu harus bisa bagi tugas antara Ibu belajar dan Ibu juga harus mengajar di kelas 10. Jadi 1 bulan ini Ibu fokusnya di kelas 10 karena memang kelas 10 yang digunakan untuk penelitian. Dan untuk kalian, pada pertemuan minggu ini, Ibu akan memberikan tugas proyek. Tugas proyeknya adalah membuat bahan presentasi, kemudian dipresentasikan dengan menggunakan boleh dengan Google Meet atau lewat Zoom juga boleh. Nanti presentasinya dengan kelompok masing-masing. Jadi nanti tugasnya berkelompok, nanti kalian buat dulu bahan presentasinya, kemudian kalian presentasi dengan kelompok, direkam, setelah itu kemudian diupload. Diuploadnya nanti kalian, Ibu yakin kalau di antara kalian punya YouTube kan, nah jadi diupload di YouTube channel masing-masing, boleh salah satu dalam satu kelompok, misalkan satu channel saja tidak masalah, yang penting di channel salah satu anggota kelompok tersebut, nggak boleh di kelompok lain. Atau masing-masing orang juga mau ngupload boleh. Setelah itu membuat bahan presentasinya sudah, kemudian dibuat lagi produknya. Produknya adalah membuat peta 3 dimensi yang sesuai dengan materi yang kalian pilih. Nah, untuk kelas 11 ini ada 6 materi kan, 6 bab atau 6 pokok bahasan. Nah, satu kelompok itu hanya memilih satu saja. Jadi dari bahan presentasinya sampai ke peta konsepnya itu harus sama. Misalkan kelompoknya Nur Fadila memilihnya materi benda tegar. Nah, berarti kelompok bahan presentasinya untuk kelompok Fadila itu adalah tentang benda tegar. Nanti benda yang dibuat, produknya yang juga yang berkaitan dengan benda tegar. Oke, nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Oke, ya sudah 33 orang bergabung. Oke, sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Berdoa dipimpin, siapa yang bersedia memimpin doa? Sudah lama kalian tidak memimpin doa di pelajaran fisika ya. Ya. Silakan, siapa yang bersedia memimpin doa? Raihan ada? Ada, Bu. Ya, silakan Raihan, pimpin doa Raihan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Raihan. Dan sekali lagi Ibu minta untuk mengaktifkan kameranya. Ya, di sini ada April, ada Theophilus, ada Fadilah, ada Noval, ada Natali, ada Yohanes, ada Febrian, ada Silviani. Yang lain? Malik, Raihan Malik, Ling, Fernando, Amanda, lagi di sekolah, Zahwa. Oke, yang lainnya? Luis? Ya. Talita? Oke, buat kalian yang sudah hadir di sini, ya, silakan tuliskan di kolom chat nama dan kelas kalian ya. Ya, sebagai
tanda kehadiran kalian hari ini. Silakan. Nama dan kelas di kolom chat. Oke, ada Febrian. Oke, ada Jessica, Tricia. Oke. Oke. Ya, silakan Selvita, Jahwa, tulis nama dan kelasnya. Oke, sudah semua? Ada Andi, oke Andi. Kita lihat. Ada Febrian, Adila, oke 3. Oke, 20, 25, 30. 33 ya, berarti masih ada yang belum. Oke, sambil absen, nuliskan nama dan kelasnya di kolom chat. Sekarang silakan perhatikan presentasi berkaitan tugas ya, untuk dilakukan dari mulai hari ini sampai 2 minggu lagi. Tapi tugasnya tetap dikumpulkan, ada tanggal-tanggalnya ya. Oke. Ya, sekarang perhatikan di layar. Oke, tugas proyek fisika. Ya, dan tugas ini diberikan, jadi Ibu berikan tugas ini karena diharapkan kalian dapat memiliki kecakapan hidup abad 21. Apa sih kecakapan abad 21 itu? Yaitu mampu bekerja sama, berkolaborasi, kemudian menyampaikan pendapat, berkomunikasi, termasuk presentasi ya. Jadi presentasi itu termasuk kecakapan hidup dalam berkomunikasi. Kemudian apalagi menyelesaikan masalah, kemudian berpikir kritis dan kreatif. Nah, proyek yang akan kalian buat ini adalah membuat bahan presentasi. Jadi bahan presentasinya nanti dikumpulkan, kemudian melakukan presentasi dan direkam. Presentasi yang kalian lakukan nanti itu dilakukan secara berkelompok melalui Zoom boleh, Google Meet boleh, atau mau di kamera manual juga boleh. Kemudian yang ketiga, tugas yang kalian yang ketiga adalah membuat produk atau peta konsep 3 dimensi. Nah, seperti apa nanti akan Ibu berikan penjelasannya. Nah, kalau ini contoh peta konsep. Tapi ini adalah peta konsep dalam bidang datar. Oke. Di sini misalkan materi gerak lurus. Nah, gerak lurus itu terdiri dari apa aja? Ada gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Kemudian cirinya apa? Nah, ini contoh dari peta konsep. Nanti tugas kalian bukan membuat yang dalam bidang datar seperti ini, tapi dalam bentuk 3 dimensi. Dimensi itu misalkan membentuk sesuatu, misalkan membentuk rumah, atau misalkan membuat jembatan. Nah, itu termasuk 3 dimensi. Oke, untuk proyek yang pertama, membuat bahan presentasi.
Bahan presentasi ini terdiri dari identitas. Identitasnya apa? Ada judul materi. Judul materi ini adalah pokok bahasan materi yang kalian pilih. Jadi di semester 1 ini ada 6 pokok bahasan. Masing-masing kelompok memilih satu pokok bahasan atau satu bab. Dan tidak boleh sama dengan kelompok lain. Jadi kalau misalkan kelompok A sudah pilih bab 3, berarti kelompok 2 tidak boleh memilih bab yang sama. Harus pilih bab yang lain, misalnya bab 6, bab 1, seperti itu ya. Kemudian nama kelompok. Nama kelompok ini ditulis sesuai nama temannya yang bekerja ya. Kalau dia tidak ikut bekerja sama, berarti tidak perlu namanya dituliskan. Kelas, karena kalian terdiri dari kelas, ada 4 kelas ya, maka dituliskan kelas 11 kelas 11 PIS 1 misalkan seperti itu. Kemudian nama sekolah kan tahu ya, SMA Negeri 1 Sendawar. Kemudian nama guru pembimbing berarti nama ibu. Oke, Ibu Desi ya. Nah, lanjutnya, jadi yang pertama presentasinya berisi identitas, selanjutnya yang kedua itu ada pendahuluan. Jadi bahan presentasinya itu berisi ada pendahuluan, latar belakang memilih materi. Jadi alasan kalian misalkan memilih bab 1 alasannya apa. Kemudian manfaat dari mempelajari materi tersebut apa. Dan yang ketiga termasuk kompetensi dasar berapa. Jadi kalau bab 1 berarti dia adalah kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Diberi keterangannya apa bunyi kompetensi dasar 3.1 dan kompetensi dasar 4.1. Oke, selanjutnya berisi apa lagi? Isi materi. Materinya, jadi kalau tadi ada pendahuluan, latar belakang memilih materi, manfaat mempelajari materi tersebut, dan kompetensi dasarnya, maka sekarang isi materi. Isi materi misalkan tadi tentang benda tegar. Nah, dari pengertian benda tegar, kemudian apalagi yang berhubungan dengan benda tegar itu kalian jelaskan. Jadi boleh satu slide seperti ini, itu satu teori. Kemudian slide berikutnya lanjut lagi. Kemudian mungkin momen inersia, pengertian momen inersia. Kemudian aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konsep benda tegar itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa contohnya? Nah, dituliskan. Kemudian menuliskan rumus dan keterangannya. Rumus momen inersia apa? Kemudian diberi keterangan. Misalkan momen inersia I sama dengan M dikali V. Berarti keterangannya I keterangannya apa? Kemudian M apa dan V apa? Kemudian ada contoh soalnya. Minimal itu 2 soal. Dan tidak boleh sama. Jadi kalau misalkan kan dalam misalkan nih ya Ibu memberi contoh tentang benda tegar, itu ada di bab 1. Nah, di benda tegar itu ada banyak rumus kan? Nah, boleh memilih misalkan rumus momen inersia contoh pertama. Yang kedua, tidak boleh momen inersia lagi, berarti harus yang lain. Oh, berarti misalkan tentang apa lagi? Oh, misalkan momen gaya yang kedua. Oke. Jadi minimal 2 soal. Kemudian presentasi berikutnya, isi presentasi berikutnya adalah penutup atau ya penutup berisi kesimpulan dari materi tersebut, kemudian saran kalian dan refleksi. Apa sih refleksi itu? Ada yang mau tanya refleksi itu apa atau sudah tahu? Apa itu refleksi? Nggak tahu, oke. Ya, refleksi adalah perasaan atau ya, yang berkaitan dengan perasaan kalian terhadap pembelajaran ini. Jadi apa yang kalian rasakan setelah membuat bahan presentasi ini? Misalkan dari membuat bahan presentasi ini kan kalian kerja kelompok. Oh, perasaan saya senang karena bisa bekerja sama dalam satu kelompok, kemudian dapat hal baru yang dipelajari. Misalkan kalian presentasinya menggunakan yang baru kalian pelajari, misalkan menggunakan Canva, atau saya baru bisa menggunakan komputer dengan adanya tugas membuat bahan presentasi ini, saya jadi bisa menggunakan komputer, misalkan seperti itu. Jadi refleksi itu berkaitan apa yang kalian rasakan, atau misalkan saya merasa kesal karena ternyata teman saya tidak bisa diajak kerjasama. Jadi refleksi itu berkaitan dengan perasaan kalian atau manfaat yang kalian dapatkan dengan belajar membuat bahan presentasi ini. Oke, lanjutnya. Oke, jadi tadi kan ada 3 ya, dari
Jadi yang pertama tadi tugas kalian membuat bahan presentasi, kemudian yang kedua adalah melakukan presentasi dan merekamnya. Oke, tadi sudah Ibu jelaskan untuk membuat bahan presentasi, tadi sudah, sekarang melakukan presentasi. Jadi dalam satu kelompok itu boleh 5 sampai 6 orang, tidak boleh lebih. Karena kan satu kelas ada 34 ya, sekitar itu. Berarti dibagi 4, karena ada 6 bab, jadi 34 kita bagi 6. Jadi sekitar 5 sampai 6 orang dalam satu kelompok. Nah, untuk melakukan presentasi, kalian boleh misalkan waktu kalian untuk melakukan saat kalian presentasi, ternyata kalian punya waktu 30 menit. Nanti kalian edit supaya waktunya hanya bersekitar antara 10 sampai 20 menit saja. Oke, jadi nanti yang ditampilkan ya atau yang kalian upload di YouTube itu hanya 10 sampai 20 menit. Nah, ini presentasinya boleh presentasi menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom, atau misalkan presentasi manual seperti pembawa berita misalkan di atas meja, kemudian ada temennya nanti yang mengamera. Kan kerja kelompok ya. Nah, presentasi bagusnya dilakukan secara bergantian. Misalkan yang pertama misalkan tugas si A yang jelaskan, kemudian rumusnya atau keterangan rumusnya si B dan seterusnya. Jadi sebentar ya. Oke, Ibu lanjutkan. Nanti uploadnya di YouTube, di channel YouTube masing-masing. Kemudian linknya, jangan lupa nanti diberi hashtagnya Ibu Desi Fisika. Kemudian linknya share ke Ibu. Linknya nanti di-share lewat Google Classroom. Nah, kalau tadi juga bahan presentasinya sebelum dipresentasikan juga di-share dulu ke Ibu. Nanti dikumpulkan di Google Classroom. Jadi bahan presentasinya kumpulkan di Google Classroom, kemudian channel linknya juga nanti dikumpulkan di Google Classroom. Oke, setelah melakukan presentasi, tugas berikutnya kalian adalah membuat peta konsep 3 dimensi. Di sini membuat peta konsep 3 dimensi sesuai dengan judul materi yang dipilih. Nah, judul materinya misal tadi bab 1 benda tegar, berarti yang berkaitan dengan benda tegar itu apa? Oh, misalkan rumah termasuk benda tegar, atau jembatan, atau yang lainnya yang termasuk atau yang menerapkan konsep dari benda tegar tersebut. Nah, selanjutnya adalah membuat laporan. Laporannya seperti apa? Jadi setelah membuat bendanya, nanti bendanya dikumpulkan di sekolah ya. Setelah membuat peta konsepnya, kemudian membuat laporannya. Laporannya berupa video. Videonya adalah berisi pertama pemilihan desain atau pemilihan ininya ya, konsepnya, kenapa memilihnya misalkan bentuk rumah. Kemudian pemilihan alat, jadi alat yang digunakan misalkan bambu. Dan ini untuk penilaian alat ini adalah alat yang menggunakan atau salah satu alatnya atau salah satu bahannya adalah merupakan potensi daerah. Jadi kalian harus tahu potensi daerah Kutai Barat ini apa ya. Oh, misalkan bambu. Nah, berarti menggunakan bahannya harus salah satunya menggunakan bambu. Oke, jadi yang pertama kalian presentasikan dalam video itu adalah ada alasan pemilihan desainnya, kemudian pemilihan bahannya, kemudian manfaat yang didapat dari membuat alat tersebut. Nah, ini yang kalian presentasikan di dalam video. Jadi videonya nanti ada 2, ada video presentasi materi, yang kedua adalah video pembuatan peta konsep.
Jadi di video yang untuk peta konsep ini, dari kalian memilih bahan, jadi bahannya jadi dilaporkan atau divideokan, oh bahannya ada bambu, kemudian ada kertas, kemudian alatnya ada gunting, kemudian ada apa lagi yang digunakan. Nah, jadi alat dan bahan yang digunakan itu ditampilkan di video tersebut. Kemudian proses pembuatannya. Oke. Jadi proses pembuatannya seperti apa, itu juga ditampilkan di video tersebut. Selesai, kemudian sampai jadi produknya. Jadi walaupun tidak selesai dalam 1 hari, tidak apa-apa, kan bisa dipotong-potong ya videonya, baru nanti kalian gabungkan, kalian edit jadi satu. Setelah itu baru selesai itu kalian jelaskan di sini. Kenapa misalkan memilih produk ini, kemudian menggunakan bahan tersebut, apa alasannya, dan manfaat yang didapat dari membuat tersebut. Nah, ini adalah contoh dari produk yang dibuat oleh kakak kelas kalian sudah lulus ya. Nah, ini contohnya dia membuat jembatan. Oke. Ini juga, nah ini juga membuat jembatan. Ini konsep yang digunakan, dia menggunakan, ini sama-sama jembatan yang dibuat ya, tapi beda konsepnya. Kalau yang ini menggunakan konsep termodinamika. Dia menggunakan jarum suntik, bisa naik turun, jadi jembatannya bisa naik turun. Ini juga jembatannya bisa naik turun, tapi menggunakan konsep listrik, karena dia menggunakan dinamo. Oke, jadi walaupun sama bendanya, tapi beda konsepnya. Oke. Nah, ini jadwal kalian untuk menyelesaikan proyek di sini adalah tanggal 10, berarti hari ini kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Jadi tugas pertama kalian adalah membentuk kelompok terlebih dahulu 5-6 orang, tidak boleh lebih. Dan usahakan tidak kurang. Kenapa? Karena kalau kurang nanti temannya ada yang berlebih di kelompok lain. Jadi 5-6 orang ya dalam satu kelompok. Kemudian membuat bahan presentasi. Oke, untuk tanggal 10 hari ini nanti akan Ibu buat di Google Classroom-nya untuk supaya nanti kalian bisa mengumpulkan nama kelompok kalian, jadi nama anggota kelompoknya siapa saja, dan judul materi yang dipilih. Oke, nanti Ibu akan beritahu ada berapa bab di semester ini ada 6 bab, nanti akan Ibu beritahu juga bab apa saja. Nanti silahkan diskusikan dengan temannya dalam satu kelompok bab apa atau materi apa yang akan dipilih. Dan diberitahukan ke kelompok lain. Supaya apa? Supaya kelompok lain tidak memilih judul atau bab yang sama. Kemudian di tanggal 11 sampai 16 November, ini tugas kalian adalah membuat bahan presentasi. Silahkan diskusi. Sebetulnya membuatnya 1 hari mungkin selesai ya, tapi kan Ibu beri jeda antara 11 sampai 16 supaya kalian bisa diskusi lagi dengan temannya, mau buatnya seperti apa, desainnya seperti apa, media yang digunakan seperti apa, apakah menggunakan PPT saja atau mau menggunakan aplikasi lain, terserah ya untuk bahan presentasi. Kemudian tanggal 17 ini dikumpulkan bahan presentasinya. Nanti juga akan ada di Google Classroom foldernya untuk mengumpulkan bahan presentasi. Tanggal 18 sampai 20, jadi masing-masing sekitar 3 hari ya, membuat video presentasi. Kalau misalkan dari tanggal 11 sampai 16 dari bahan presentasi membuat bahan presentasi sekaligus buat video juga tidak masalah ya. Jadi Ibu buat seperti ini supaya kalian punya jeda untuk istirahat, kemudian diskusi lagi dengan temannya apa yang harus dilakukan. Jadi tanggal 18 sampai 20 ini kalian membuat video presentasi yang dipresentasikan sesuai dengan di sini bahan presentasi yang dibuat tadi. Tanggal 22 itu kalian mengumpulkan link video presentasi. Nah, tanggal 23 sampai 29 ini kalian membuat peta konsep yang 3 dimensi tadi, yang seperti ini ya. Yang seperti ini. Ini contoh saja. Tapi nanti kalian membuat produknya disesuaikan dengan materi kalian. Tanggal 30 itu kalian mengumpulkan, jadi ini tadi divideokan, juga diupload di YouTube ya. Durasi waktunya antara 10 sampai 20 menit. Jadi dari membuat, dari alat dan bahan, kemudian membuat sampai jadi, kemudian di penjelasannya itu durasi waktunya adalah 10 sampai 20 menit. Supaya apa? Kalau kelamaan nanti Ibu tidak bisa meriksa satu-satu ya. Di 10 sampai 20 menit. Tanggal 30 ini kalian mengumpulkan link video pembuatan peta konsepnya. Oke, jadi tugas kalian
membuat bahan presentasi beserta videonya, kemudian membuat peta konsep beserta videonya. Oke, sekarang untuk penilaiannya, supaya kalian jelas ini bagaimana cara penilaiannya. Sebentar Ibu akan share screen. Oke, silahkan sambil bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau bingung, silahkan bertanya. Ya. Bu, Mm-mm. itu kan dibuat dalam bentuk PTT, terus PTT itu diedit ya jadi video, atau setelah sambil diedit jadi video itu akan ada suara penjelasan dari salah satu teman kelompoknya. Iya, betul sekali. Ya, boleh PPT-nya mau diedit, kemudian dipresentasikan dengan bentuk suara saja boleh, tapi lebih bagus kalau ada kalian di situ. Jadi seperti seperti siaran TV gitu kan, bawakan berita, atau seperti Ibu ini, kayak yang tadi Ibu lakukan, itu kan Ibu melakukan presentasi tuh. Jadi bahan PPT-nya yang seperti apa tadi, yang Ibu share tadi, di share screen-nya, kemudian Ibu jelaskan. Jadi jelaskan ini misalkan pengertian dari benda tegar apa, pengertian momen inersia apa, seperti itu. Seperti biasa Ibu mengajar. Nah, kalau saran Ibu, kalau masih punya akun pembelajarnya masih aktif, gunakan Google Meet yang akun pembelajar karena ada rekamannya. Jadi kalian menjelaskan bisa merekam sekaligus. Atau pakai Zoom juga bisa. Cuma Zoom batasnya kan 30 menit ya, 45 menit atau berapa gitu ya. Nah, kalau kalian bisa presentasi kurang dari 30 menit, bisa juga menggunakan Zoom. Oke, jadi nanti belajar sama-sama dalam satu kelompok kira-kira apa nih yang mau digunakan sambil diutak-atik aplikasinya, atau misalkan manual saja. Misalkan kalian menjelaskan, kemudian ada suara, kemudian videonya berupa wajah kalian digabungkan di slide tersebut. Ibu yakin kalian sudah canggih gitu ya, bisa. Oke, silakan sambil ditanya apalagi yang ingin ditanyakan. Gimana? Sudah cukup jelas? Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Tidak ada? Yakin tidak ada yang ditanyakan? Bu, kalau misalnya PTT-nya itu kan dipresentasikan aja, tapi lewat Google Meet gitu. Boleh. Jadi bikin videonya itu cuma bikin video yang tentang bikin video tentang peta konsep sama yang alat dan bahan tadi aja, Bu, ya? Iya, bahan presentasi, oke. Kemudian sama membuat alatnya tadi. Untuk videonya 2. Dengan waktu pengumpulannya berbeda-beda, supaya kalian tidak kalang kabut. Jadi berurutan kerjakan yang mana dulu. Oh, kerjakannya bahan presentasi dulu. Selesai bahan presentasi, baru dipresentasikan. Selesai, lanjut bikin alat. Oke. Boleh. Nanti presentasinya boleh misalkan pakai aplikasi, pakai PPT saja, PowerPoint saja, kemudian pakai rekam layar juga boleh. Jadi kalian ngomong. Nah, lebih bagus kalau misalkan kalian bisa bekerja sama, tidak satu orang saja yang berbicara, supaya kelihatan semuanya kerja, seperti itu ya. Nah, ini untuk penilaiannya, supaya kalian tahu apa aja sih penilaiannya Ibu itu. Oke, Ibu share dulu. Nah, ini dia rubrik penilaiannya. Oke, ini penilaiannya Ibu. Ini dari bahan presentasi nanti yang kalian kumpulkan. Pertama, tampilan bahan presentasinya. Apakah menarik atau tidak? Menarik, kurang, cukup, atau sangat menarik. Menariknya ini dilihat dari ada animasinya atau tidak. Tulisannya seperti apa. Nah, ini tulisan PPT-nya apakah besar, terlihat di layar atau tidak. Kemudian tulisan PPT-nya warnanya bagaimana? Jangan sampai misalkan ini warna dasar background-nya putih, terus tulisannya putih kan nggak kelihatan. Jadi bagaimana tulisannya, apakah terlihat jelas atau tidak? Oke, ini skornya. Skor 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalkan bahan presentasinya sangat menarik, ada animasinya, kemudian tulisannya juga tidak terlalu banyak, jangan sampai satu slide itu tulisan semua. Itu kan jadi tidak menarik ya. Nah, oke, itu termasuk penilaiannya. Kemudian isi bahan presentasi. Jadi, nah di sini ada identitas. Jadi di dalam apa yang kalian tuliskan di presentasi itu, yang kalian tampilkan di slide itu, pertama ada identitas. Identitas itu berisi apa aja? Pertama judul materi, nama kelompok,
kelas, bidang studi, maksudnya mata pelajaran ya, mata pelajaran, kemudian nama guru pembimbing, dan nama sekolah. Nah, kalau identitas ini lengkap semua, ada judul, nama kelompok, kelas, nama bidang studi, nama guru pembimbing, dan nama sekolah, berarti komponen lengkap dan sesuai. Oh, berarti nanti skornya 4. Oke, kemudian pendahuluan berisi apa? Ada latar belakang pemilihan materi. Jadi memilih materi tersebut alasannya apa? Kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Dan kompetensi dasar 3-nya dan 4-nya apa? Jadi misalkan bab 1 berarti kompetensi dasarnya 3.1 dan kompetensi dasar 4.1. Bunyinya apa ini dituliskan juga nih, cari di Google misalkan. Nah, untuk mencari di Google itu kata kuncinya KD 3.1 misalkan pelajaran fisika SMA kelas 11 misalnya, seperti nanti akan muncul. Nah, kemudian isinya seperti apa? Isinya berisi pengertian atau konsep, dan isinya harus lengkap nih konsepnya. Ada misalkan di benda tegar tadi ada momen inersia, ada momen gaya, itu semuanya dijelaskan. Kemudian ada rumusnya juga harus lengkap beserta keterangannya. Kemudian contoh soal dari semua konsep dan rumus ini cukup 2 saja. Boleh misalkan mau ambil rumus momen inersia, rumus untuk momen inersia, dan yang satunya adalah momen gaya. Cukup 2 aja contoh soalnya. Mau lengkap sampai 4 juga boleh. Yang penting waktunya untuk menampilkan di video tersebut pas ya, antara 10 sampai 20 menit. Jadi nanti walaupun kalian presentasi sampai 30 menit, nanti kan kalian edit tuh. Yang penting-pentingnya, oh ini nggak penting karena tadi banyak berhentinya lama, terstop, oh ya di-cut, gabungkan. Oke. Kemudian penutup ini berisi kesimpulan, saran, dan refleksi. Tadi apa yang dirasakan dari belajar, apa yang dirasakan atau manfaat dari belajar ini. Oke, ini komponen penilaiannya nih. Kalau lengkap dan sesuai, skornya 4. Kalau tidak lengkap, misalkan tidak lengkap itu misalkan di penutupnya, untuk penilaian penutupnya, misalkan hanya berisi kesimpulan dan saran, refleksinya tidak ada, berarti komponennya tidak lengkap, skornya antara 2 dan 1. Sesuai, tidak sesuai, ini dilihat ketika kalian menyimpulkan materi ini, sesuai nggak kesimpulannya dengan materi kalian yang kalian sedang bahas. Misalkan ini materinya benda tegar, ternyata yang disimpulkan tentang gerak lurus kan tidak nyambung ya, nah berarti itu tidak sesuai, pilihannya 1. Kemudian untuk penilaian video presentasi, ini ada penilaian tepat waktunya, ya atau tidak. Kemudian durasi waktu yang diberikan, yang kalian buat, itu sesuai apa tidak. Sesuainya itu antara 10 sampai 20 menit. Jadi kalau misalkan 15 menit, oh berarti sesuai ya pilihannya. Ini nanti Ibu yang menilai. Ini juga akan Ibu share di Classroom, supaya kalian tahu, oh yang Ibu nilai apa saja. Jadi nanti kalau Ibu berikan skornya tidak sesuai yang kalian perkirakan, kalian boleh protes. Bu, saya kan lengkap ininya sesuai dengan di sini. Oke, nanti boleh. Jadi nanti akan Ibu share juga, supaya kalian dalam satu kelompok juga tahu, oh ini harus ada pemaparan materinya. Kemudian harus berurutan. Tidak boleh misalkan dari ke identitas langsung ke penutup, baru pendahuluan, baru isi. Jadi ini harus berurutan dari identitas dulu yang ditampilkan, kemudian menjelaskan pendahuluan, baru menjelaskan isi, dan penutup. Oke, jadi berurutan atau sistematis. Oke, kemudian kerjasama dipresentasikan secara bergantian. Jadi ini kelihatan, oh ini kompak nih kelompoknya. Ini skornya antara 1 dan 2. Kalau tidak, berarti 1. Kalau ya, berarti skornya 2. Nanti dari skor-skor ini akan Ibu kumpulkan, baru Ibu rata-ratakan. Nah, ini nanti dimasukkan ke nilai rapot yang bagian pengetahuan. Jadi nilai pengetahuannya selain bahan presentasi ini juga nanti berdasarkan ulangan semester. Kemudian untuk pembuatan produk, nah ini dia produk ya, yang peta konsep 3 dimensi ini ya. Produk atau alat yang dibuat ini termasuk dalam penilaian keterampilan. Jadi di rapot itu kan yang ada nilai angka-angka itu kan di 2 ya, keterampilan sama pengetahuan. Nah, pengetahuan itu diambil dari nilai presentasi dan ulangan semester. Kemudian keterampilannya Ibu ambil dari
penilaian pembuatan produk ini. Nah, apa yang dinilai dari pembuatan produk ini? Pertama, produk yang dibuat itu sesuai dengan materi yang dipilih. Kayak tadi Ibu sudah jelaskan. Kemudian bahan yang digunakan menggunakan sumber daya daerah. Jadi kalian lihat di Kubar ini apa ya sumber daya daerahnya yang potensi. Oh misalkan banyak kain atau banyak bambu. Nah itu disesuaikan. Kemudian 3, bahan yang digunakan adalah bahan yang tahan lama. Jangan sampai gunakan yang baru dibuat sudah hancur gitu ya. Jadi yang bisa tahan lama ini misalkan 1 bulan. Minimal itu yang bisa tahan 1 bulan lah ya. Kenapa? Supaya nanti pada saat dikumpulkan produknya masih ada. Jangan sampai nanti, Bu, produknya hancur, nah seperti itu. Nah itu yang Ibu tidak inginkan. Jadi kemudian yang keempat, produknya menarik di sini diberi hiasan misalnya berwarna atau dicat. Yang kelima, ada keterangan di bagian-bagian produk tersebut. Nah yang dimaksud keterangan di bagian produk itu adalah misalkan membuat rumah. Nah di bagian atapnya diberi judul, di atapnya diberi keterangan judul materinya, oh benda tegar. Kemudian di bagian jendelanya diberi keterangan. Jadi setiap bagian dari produk tersebut ada materi yang dituliskan di situ. Misalkan rumusnya atau apa. Jadi tidak hanya produknya yang terlihat, hanya alatnya saja, tapi di situ ada keterangannya. Oh, supaya apa? Sambil belajar bisa mengingat. Oke. Nah, ini penilaian untuk produknya. Kemudian setelah membuat produk kan kalian buat video ya. Nah, videonya penilaiannya seperti ini. Link video dikumpulkan tepat waktu, durasi video juga sesuai antara 10 sampai 20 menit. Isi video, jadi di video tersebut kalian menjelaskan alat dan bahan yang digunakan, langkah-langkah prosedur pembuatan. Ini jadi dari pada saat membuat, sebelum membuat divideokan nih alat dan bahannya. Kemudian langkah-langkah membuatnya itu divideokan. Ya. Kemudian menghubungkan alat dengan konsep materi. Jadi alasan memilih desain tersebut apa. Hubungkan dengan materi kalian. Kemudian yang keempat, dijelaskan secara sistematis, artinya berurutan ya. Kemudian alasan pemilihan produk dan refleksi, sama seperti tadi. Perasaan atau manfaat yang didapat dari mempelajari materi tersebut dengan konsep 3 dimensi. Oke, ini untuk rubrik penilaiannya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, nanti akan Ibu share juga di Google Classroom untuk rubrik penilaiannya supaya bisa didiskusikan bersama dengan temannya satu kelompok. Silakan jika ada yang tidak paham bertanya. Untuk tugas hari ini adalah membentuk kelompok ya. Nanti kelompoknya diinfokan di grup di Classroom. Di Classroom beserta judul materi yang dipilih. Jadi judul materinya apa? Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Itu saja ya. Nanti materi-materinya akan Ibu share juga di Classroom. Apa saja materi di semester 1 kelas 11 ini ya. Oke. Ibu, silakan Dea. kelompoknya pilih sendiri atau gimana, Bu? Maunya gimana? Mau pilih sendiri atau Ibu yang pilihkan? Pilih sendiri aja. Pilih sendiri aja. Iya. Pilih sendiri, Bu. Udah kenal kan sama temennya ya? Oke, pilih sendiri aja. Ya, Ibu rasa lebih bagus pilih sendiri karena kalian yang lebih tahu kalian cocoknya dengan siapa. Jadi pilih teman yang memang kalian bisa ajak bekerja sama. Misalkan rumahnya dekat atau memang dia bisa diajak bekerja sama. Dan kalian usahakan kompak gitu ya. Sudah memilih si A, Ibu harapannya Ibu karena memilih sendiri di dalam proses pembuatannya atau selanjutnya kalian tidak ada masalah karena sudah memilih sendiri. Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Ya. Ya, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak, Ibu, ya, Ling-Ling. 30 itu belum masuk ke masa ulangan kan ya, Bu? Belum. Makasih, Bu. Iya, kalau tidak salah ulangannya di Desember. Tapi nanti kita lihat info berikutnya ya. Jadi usahakan memang tanggal 30 deadline-nya ya, pengumpulan videonya, dan itu paling lambat. Jadi kalau misalkan nanti di tanggal 29 ternyata kita ulangan, berarti kalian harus ngumpulnya sebelum itu.
mau sebelum itu atau sesudah itu. Kalau sesudah itu kan berarti terlambat ya. Jadi misalkan tugasnya kalian sudah tahu nih apa yang harus dilakukan, proyeknya tahapannya apa-apa saja. Nah, dari sekarang kalian kerjakan. Mau 1 minggu semuanya dikejar, diselesaikan juga boleh. Jadi nanti tinggal share saja linknya apa, videonya bagaimana. Oke, lebih cepat lebih bagus supaya tidak ada beban. Oke, yang penting pertama hari ini kalian bentuk dulu kelompok, tentukan judul materinya, kemudian untuk besok kalian sudah mulai diskusi dengan temannya satu kelompok untuk mendiskusikan tadi bahan presentasi dari judul materi, kemudian isi materinya apa saja, kemudian media yang digunakan untuk presentasi apa, misalkan pakai Canva, kalau Ibu pakai Canva. Kalau tadi yang kalian lihat presentasi Ibu di awal, itu Ibu pakai Canva, karena banyak pilihan ininya ya. Pakai PowerPoint juga boleh, lebih bagus juga. Sudah ada PowerPoint-nya yang 3 dimensi. Oke, silakan ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu, saya mau bertanya. Maaf, saya Ya. mau. Ya, silakan Jessica dulu ya, baru Andi ya. Nah, silakan Jessica. Jadi akun saya ini kan bermasalah. Nanti kalau kumpulnya bisa melalui akun teman saya enggak? Tapi ada nama saya di tugasnya. Oh iya, salah satu saja, satu kelompok, satu saja yang mewakili. Jadi ya kalau bisa memang pilih temennya yang ada akun belajarnya masih aktif. Jadi satu kelompok cukup satu saja, tapi pastikan itu akunnya aktif, kemudian dan nama kalian ada di dalam kelompok tersebut ya. Jangan sampai nanti dia mengumpul tapi nama kalian tidak dituliskan di situ, padahal kalian sudah bekerja. Jadi bekerja sama dengan baik, dikumpulkannya sama-sama supaya semuanya tahu, oh ini ada nama saya di situ, nama kalian ada di situ. Oke, silakan ada lagi. Kemudian link YouTube-nya untuk channelnya, ngupload videonya bebas pakai channel siapa saja. Yang penting nanti linknya baru di-sharekan ke Ibu. Jangan lupa hashtagnya, nama Ibu, biar Ibu nanti bisa langsung ngecek ya. Ada lagi? Bu. Itu Rehan. untuk pengumpulan videonya nggak harus tanggal 30 kan Bu? Kalau lebih cepat nggak apa-apa kan? Iya, boleh. Boleh. Lebih cepat lebih bagus. Itu deadline-nya aja, paling lambatnya. Paling lambatnya tanggal 30. Oke, ada lagi? Kayaknya tadi Andi mau tanya ya, Andi. Iya Bu, untuk yang pengumpulannya di channel YouTube-nya itu 1 orang aja ya Bu perwakilannya? Iya, 1 orang aja. Kalau mau semua masing-masing kelompok juga boleh, tapi nanti yang dilaporkan, maksudnya yang serahkan ke Ibu satu aja, salah satu aja. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Andi. Oke, ada lagi? Bisa ya? Sudah terbayang apa yang harus dilakukan? Udah yakin nih Bu, apalagi kalau sudah channel-channel YouTube kalian tuh jago sudah ya, ngedit-ngedit udah bisa lah. Tinggal menyiapkan bahan presentasinya, oke? Dan ini, rekaman ini nanti akan Ibu share juga agar temannya yang tidak hadir hari ini bisa melihat kembali apa yang kita diskusikan hari ini, sehingga nanti ketika kalian diskusi dengan teman kalian kelompok, dia tahu. Jadi nanti kalau diskusi dia tidak paham-paham dengan yang kalian jelaskan, suruh nonton aja. Nonton kembali rekaman kita tadi, Ibu tadi jelaskan apa saja supaya mereka tahu ya. Oke, silakan ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti Ibu tutup nih. Ibu. Ya. Berarti kalau kita bikin bahan konsepnya itu harus ketemu dengan teman ya? Yang penting tetap ini ya, protokol kesehatannya. Jaga jarak, pakai masker. Oh iya, nanti untuk video, misalkan kalian membuat alatnya kan dalam satu kelompok ya, bertemu dengan temannya. Nah itu pakai masker ya. Karena kalau nggak pakai masker nanti kita ditegur, tidak menerapkan protokol kesehatan. Kan di video kan, di-upload. Oke. Jadi pakai masker, jangan lupa untuk ini video pembuatan, pokoknya pada saat kalian bertemu dengan temannya lah ya, apakah nanti presentasinya juga sama-sama ketemu, ya itu juga berarti pakai masker. Oke, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti Ibu tutup nih. Bisa ya? Oke, kalau tidak ada berarti kita tutup dengan berdoa. Silakan siapa yang memimpin doa? Kalau tadi ada Rehan, Teofilus. Memimpin doa Teofilus.
Sebelum mengakhiri pembelajaran fisika ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ya, terima kasih untuk kalian yang sudah hadir mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, silakan jika nanti ada yang kurang jelas, boleh japri Ibu, tanya ke Ibu ya. Nanti untuk tugas pengumpulannya ada di Google Classroom beserta rubrik penilaiannya untuk bisa dipelajari kembali. Ya, Ibu Airia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama dan selamat siang ya. Siang, Bu. Ya. Siang, Bu. Silakan boleh yuk. Selamat siang.